Halo, bertemu kembali dengan channel Jual Beli Saham. Pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam bagian 4, yaitu yang merupakan bagian dari atau series dari cara jual beli saham, yaitu kita akan membahas cara mudah menghitung harga wajar saham. Nah, pada bagian sebelumnya kita mengenal pasar saham, yaitu pada bagian satu. Lalu pada bagian 2 kita belajar menggunakan aplikasi untuk melakukan jual beli saham, yang kebetulan kita memakai aplikasi Stockbit. Yang ketiga, kita belajar untuk memilih saham-saham yang bagus. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar menghitung harga wajar saham secara mudah. Nah, perlu diingatkan kembali, pentingnya untuk kita memilih saham-saham bagus dulu sebelum kita mulai untuk menghitung harga wajar dari saham-saham tersebut. Kenapa kita penting untuk memilih saham yang bagus? Salah satu investor saham yang terkenal di dunia, yang paling termasuk yang paling hebat di dunia, yaitu Warren Buffett, itu mengatakan bahwa jauh lebih penting untuk kita itu membeli perusahaan yang bagus di harga yang wajar daripada membeli perusahaan yang wajar dengan harga yang bagus atau harga yang murah. Ya, artinya ya, mengetahui harga wajar itu penting, tapi sebetulnya lebih penting juga memilih saham-saham yang bagus. Nah, beberapa kriteria tentang saham yang bagus kita untuk recap secara singkat. Tentu perusahaan ini perusahaan yang terus bertumbuh, terutama di revenue-nya dan juga ekuitasnya, ya. Kalau penjualannya tiap tahun naik terus bertumbuh, dan ekuitasnya juga bertumbuh, berarti perusahaannya cukup sehat. Tapi kalau revenue-nya tumbuh tapi ternyata utangnya jauh lebih besar, ya, sehingga nanti ekuitasnya tidak bertambah, itu sebetulnya pertumbuhan karena banyak utang. Tentu tidak sehat dan tidak bagus. Yang ketiga, tentu selain perusahaannya bertumbuh dengan baik, dia juga harus untungnya juga bagus. Bertumbuh tapi untungnya tidak bagus, berarti perusahaannya tidak cukup efektif untuk mengelola dari biaya-biaya perusahaan, sehingga meskipun penjualannya banyak tapi untungnya tidak bagus. Yang keempat, tentu perusahaan harus punya hutang yang wajar, ya. Hutangnya cukup wajar, tidak berlebihan, karena itu suatu beban dari perusahaan yang tidak bagus. Bahkan ada perusahaan yang tidak punya hutang, sudah revenue-nya bagus, ekuitasnya bagus, untungnya bagus, hutangnya tidak ada. Nah, perusahaan-perusahaan seperti ini pantas untuk kita amati terus, dan bahkan untuk kita beli atau kita simpan atau kita tabung dan seterusnya. Yang kelima, tentu perusahaan-perusahaan yang mempunyai satu daya keunggulan untuk terus bersaing, ya. Karena tentu banyak perkembangan, perusahaan baru juga muncul, tapi kalau dia tidak mempunyai satu daya keunggulan untuk terus dia bersaing, tentu dia lama kelamaan akan tergantikan oleh perusahaan yang punya daya keunggulan yang baik. Yang terakhir, tidak lupa juga perusahaan yang punya manajemen yang bagus. Kalau tidak dikelola dengan baik, meskipun dia punya keunggulan, dia punya potensi yang produk yang bagus, hutangnya bagus dan sebagainya, akhirnya nanti juga perusahaannya lama kelamaan tidak akan bertahan, ya. Silahkan lihat video-video sebelumnya, ada beberapa saham yang sudah kita pilihkan. Silahkan dievaluasi kembali. Ini beberapa kriteria yang bisa kita pakai untuk mengevaluasi. Nah, setelah kita bisa memilih saham-saham yang bagus, dan ini proses, ya, artinya terus kita bisa menggali terus menemukan terus perusahaan-perusahaan yang bagus. Ini terus berkembang, jadi bukan suatu daftar yang mati. Artinya ketika kita terus menemukan, bisa saja kita nanti menemukan perusahaan yang lebih bagus lagi, dan itu akan menjadi list atau daftar yang akan kita lakukan jual beli, ya, dari perusahaan tersebut. Nah, baiklah, kita langsung saja masuk ke bagian keempat itu, yaitu kalau kita sudah menemukan perusahaannya, gimana kita ngitung harga wajarnya. Nah, kita akan menggunakan tools yang sudah ada.
karena ini mudah ya, jadi kita nggak usah perlu pakai buka sendiri, hitung sendiri gitu, tapi pakai tools yang ada. Cuma nanti kita juga akan bandingkan dengan menggunakan data yang lebih baik, karena tools yang ada ini nanti datanya pakai data yang lebih pendek. Kita langsung masuk saja. Kita akan menggunakan toolsnya dari Stockbit ya. Jadi kalau kita masuk ke Stockbit, nanti kita akan masuk ke bagian yang namanya valuation ya. Oke. Kita masuk ke Stockbit. Ketika kita masuk dan login ya, sudah login tentunya. Ini pakai Stockbit yang website. Nah, ini di bagian atas kita akan melihat ada satu menu namanya valuation. Kita klik aja di sana. Nah, di sini tools yang kita ada tersedia. Hanya satu metodenya atau metodenya, yaitu price to earning method. Ini bisa kita gunakan untuk menghitung saham-saham bagus tadi. Langsung saja kita ketik saham apa yang mau kita hitung, harga wajarnya. Oke, baik, sebelumnya kita kembali ke list ya. Ini merupakan 17 daftar saham yang kemarin kita masukkan dalam pilihan jual beli saham ya, dalam 17 ini. Nah, untuk latihan kali ini kita coba akan hitung dua saja, yaitu BCA dan BNI. Kita bandingkan ya. Kita akan menggunakan data yang sudah disediakan oleh Stockbit. Yang kedua, kita akan menggunakan data mungkin yang lebih panjang. Ini datanya 3 tahun, kita pakai. Yang kedua, kita akan pakai data yang 11 tahun. Oke, kita kembali ke toolsnya BCA. Ya, kita ketik aja di sini BCA. Lalu kita enter. Nah, otomatis dia akan munculkan berapa dia EPS-nya saat ini ya. EPS-nya dia itu BCA 1179. Lalu kita untuk growth rate-nya kita pakai data 3 tahun ya. 3 tahun compounded annual growth ya, CAGR. 3 tahun itu munculnya 12. Dia otomatis muncul ya, karena datanya diambil dari database-nya Stockbit ini. Kemudian untuk rata-rata PI-nya, standar deviasinya kita pakai yang 3 tahun ya. Pakai 3 tahun, dia munculnya 25 standar deviasi PI rata-rata ya. Lalu langsung kita hitung saja. Kita klik di value ini akan muncul. Nah, saham BCA itu saat ini harganya 28.625. Kita masukkan ke sini. Ya, udah masuk di sini rupanya. Oke. Lalu target harganya itu di 33.176. Kita masukkan di sini. Nah, kita akan dapatkan yang perhitungan pertama ini langsung dengan data yang sudah disediakan oleh Stockbit. Harga wajarnya itu di 33.176. Harga sekarang 28. Artinya dia punya margin of safety sebesar 16%. Nah, ini coba kita bandingkan dengan kalau kita pakai data yang lebih lama ya, karena datanya cuma 3 tahun. Kemungkinan 3 tahun terakhir itu mungkin performanya cukup bagus ya, misalnya karena tadi 3 tahun terakhir tentu 2017, 2018, 2019. Nah, gimana kita dapetin data yang lebih banyak? Kembali kita ke Stockbit lagi. Nah, di Stockbit itu kita nanti ketika masuk ke Stockbit kita bisa pilih sahamnya, misalnya BBCA ya. Kita pilih sahamnya. Nah, ini udah muncul saham BBCA. Lalu kita masuk ke bagian finansial. Nah, setelah masuk kita bagian finansial, ini ada data dari 2019, 2018, tapi ini kok mundur ya tahunnya. Kita klik di sini supaya tahunnya maju dari yang lama ke baru. Nah, ini sudah kita klik sini nih dari 2008, 2009 dan seterusnya ya. Datanya ini kalau kita geser ke kanan, nah sampai 2019. Nah, datanya ini udah 11 tahun. Nah, kita mau cari tadi EPS-nya ya. Kita masuk tetap ini masuk di income statement dan annual. Lalu kita lihat ke bawah ada EPS annual. Nah, ini yang kita mau ambil datanya. Lalu kita copy saja. Oke, kita copy ya. Lalu kita kembali ke Excel. Lalu di sini ada satu cara untuk menghitung. Kita udah ada tabelnya. Lalu kita hitung saja. Oke, ini datanya yang tadi kita ambil. Kita copy lagi.
Tapi kita mau susun ke atas begini ya. Oke, berarti kita harus transpose. Oke, nah ini datanya ya. Datanya ini lalu kita copy, kita masukkan ke sini datanya. Nah, ini kok formulanya ini tidak muncul karena ini belum merupakan angka. Ini sebetulnya masih teks. Ada space di sana, kita harus bersihkan. Nah, ya. Ya. Kita bersihkan dulu. Oke. Oke. Ya. Sedikit lagi. Oke, nah sudah, nanti formulanya sudah otomatis, jadi dari keluar CAGR-nya rata 11 tahun itu 15,6%. Lalu kita hitung yang kedua adalah PER atau price to earning ratio-nya. Kita juga harus hitung rata-ratanya ya selama 11 tahun itu. Kita kembali ke data tadi. Nah, itu di bawahnya ada PER atau PE ratio annual. Kita bisa cari. Oke, kita copy, lalu kita ketik di sini. Sini aja, oke. Oh, tidak muncul, kita copy lagi. Tidak bisa. Oke, kita ulangi lagi. Ya, kita copy. Oke, PR-nya copy di sini. Oke, lalu kita buat transpose supaya datanya kita bisa copy. Nah, kita udah, ini yang kita akan copy, kita masukkan ke sini 2008. Oke, nah ini datanya juga harus kita hilangkan, itu ada space-nya di sana supaya ini bisa terhitung. Oke. Ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Ya, sudah selesai. Kita dapatkan untuk data 11 tahun ya, EPS annual growth, compound annual growth-nya itu 15,6% dan rata-rata PER-nya 19,8%. Nah, data ini kita bisa masukkan ke yang tadi, perhitungan yang tadi. Kita kembali ke sini, lalu di ini. Tadi 12, sekarang 15,6. Nah, kita ganti dengan menggunakan custom growth rate. Kita ganti ya, 15. Lalu ini 25,1, di sini cuma 19 ya. Kalau untuk rata-rata PE 11 tahun. Karena 2008 itu juga terjadi krisis ya waktu itu, sehingga PE-nya turun banget ya. Lalu oke, kita juga ganti ini custom. Kita ganti 19,8, lalu kita hitung ulang. Nah, begitu kita ulang, kalau untuk kita menggunakan data 11 tahun ternyata targetnya itu cuma 27. Artinya apa? Coba kita masukkan data itu 27. Nah, di sini. Nah, berarti kalau kita pakai data yang 11 tahun ternyata harga yang sekarang ini tidak murah-murah amat juga gitu ya. Datanya di sini malah harga wajarnya udah 27. Nah, ingat ya, kita tadi pakai data dari 28, di mana tahun 2008 itu juga terjadi krisis ya, koreksi semua. Tapi kita akan rata-rata ini ya. Kita ambil datanya rata-rata sampai 2019 yang kita dapatkan, berarti harganya segitu. Nah, itu untuk BCA ya. Kita lihat tadi dengan membandingkan dua data ini, kita dapatkan untuk yang data 3 tahun yang memang murah, karena mungkin 3 tahun terakhir kemarin itu lagi bagus sekali ya BCA. Tapi untuk kalau kita pakai data 11 tahun termasuk tahun 2008 di mana terjadi juga krisis waktu itu ya, yang di mana harganya juga jatuh, ternyata harga sekarang itu tidak murah-murah amat gitu ya, bahkan di bawah dengan harga sekarang. Oke, kita lihat yang berikutnya adalah BNI ya. BNI berarti kita kembali ke sini, lalu kita ganti ini dengan BNI, BNI. Oke. Ini udah muncul EPS-nya, lalu kita ini pakai dulu yang 3 tahun, EPS 3 tahun 11%, lalu
Kita pakai yang standar deviasi 3 tahun juga. Oke, sudah ketemu 9, lalu kita hitung. Nah, kita masukkan dulu sekarang itu BNI di harga 4.000. Kita copy harga BNI di sini 4.000 ya. Lalu untuk target harganya itu 9.160. Oke, kita copy saja. Wah, ternyata harganya jauh sekali ya. Untuk menggunakan data 3 tahun itu harga BNI itu hampir nggak ada 50% dari harga wajarnya gitu. Artinya kita punya margin of safety-nya cukup besar nih, 101 ya. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan pakai data 11 tahun ya. Berarti kita akan masuk ke sini, lalu kita masuk ke data financial, kita mau ambil datanya Bank BNI. Oke, kita kembali masuk ke finansial. Lalu kita mau ambil data yang 11 tahun dari tahun 2008. Nah, ini urutannya mundur ya. Kita klik di sini lagi. Nah, supaya ini malah datanya dari 2007 ya. Tapi kita mau ambil dari tahun 2008 saja ya. 2008 saja. Oke. Kita lihat. Nah, ini sudah muncul nih EPS-nya. Ini kita ambil langsung saja sama PI rasionya ya, karena kita butuh dua-duanya itu. Oke. Kita copy ya, oke, lalu di tab yang kedua ini merupakan untuk perhitungannya. Oke, saya langsung pas di sini aja. Nah, ini datanya. Oke, lalu saya copy lagi supaya saya mau bikin transpose ya, supaya datanya turun ke bawah gitu. Nah, ini datanya, lalu baru kita copy. Nah, kita cuma butuh dari 2008, berarti kita butuh dari ini ya, tadi kan 2007 di sini, berarti saya butuh ini saja. Saya copy. Ini nggak boleh satu-satu ya. Copy di sini datanya, dan satu lagi PI-nya kita masukkan ke sini. Nah, oke, kita ingat tadi ada space-nya di sana, jadi kita harus bersihkan dulu space-nya, kita hapus supaya dia benar-benar angka. Jadi bisa dihitung ini. Perhitungannya bisa jalan ya, karena kalau dia masih dianggap teks ya, berarti dia nggak akan terhitung. Oke, dan untuk PIR-nya juga kita bersihkan dulu. Oke. Iya. Sedikit lagi. Kita ada. Oke, satu lagi. Oke, sudah selesai. Nah, kita dapatkan di sini CAGR-nya ya. Itu untuk 11 tahun BNI di 23,6% ya. Lalu untuk PIR-nya 10,8. Langsung saja kita ubah ya, ini masukkan ke sini, lalu kita ganti CAGR EPS CAGR-nya itu dengan custom. Kita masukkan ya 23%. Lalu untuk rata-rata PIR-nya kita ganti, ini kita juga ganti custom, kita masukkan. Oke, lalu kita hitung. Wah, ternyata kita hitung ketemunya malah lebih bagus lagi. Oke, ya, jadi kita masukkan aja datanya. Oke, nah itu dia, selesai. Oke, jadi dengan menggunakan dua perbandingan ini kita dapatkan berapa harga wajar dari kedua saham ini ya, Bank BCA dan BRI. Dan menurut perhitungan ini untuk data 3 tahun BCA itu masih punya margin of safety 16% dan BNI 100%. Untuk data 11 tahun BCA ini margin of safety-nya sudah nggak ada ya, karena minus di sana, tapi untuk BNI malah lebih bagus lagi. Nah, itu hasil belajar kita untuk menghitung harga wajar saham secara mudah dengan menggunakan tools yang sudah ada. Nah, teman-teman silahkan dipelajari
pelajari lagi, silahkan dicermati. Juga kalau punya feedback bisa sampaikan, komen saja di bawah ini. Atau kalau yang mau memerlukan template dari perhitungan tadi, saya tuliskan saja di komen, teman-teman saya bisa nanti berikan kepada teman-teman. Nah, silahkan dipelajari dan dikomen lagi. Itu tadi cara mudah untuk menghitung harga wajar saham dari saham-saham pilihan, saham-saham bagus yang sudah kita tentukan di awal. Oke, sampai di sini dulu. Semoga sesi ini berguna dan bisa membantu teman-teman untuk lebih lagi menganalisa ya, setelah kita menentukan saham yang bagus, menganalisa harga berapa yang wajar dan berapa yang kita masih bisa masuk dan murah ya sahamnya, sehingga kita mempunyai potensi keuntungan yang baik. Oke, semoga berguna. Jangan lupa subscribe, like, dan share juga kalau ini berguna, dan bisa tuliskan komen teman-teman. Dan kalau memerlukan template itu, silahkan tuliskan di komen, saya akan berikan balasan sebisa mungkin. Terima kasih dan sampai bertemu di video berikutnya.